yang kita tahu, tidur adalah salah satu kebutuhan terpenting manusia untuk mendapatkan tenaga selain makan dan minum. Dengan tidur yang berkualitas, kita tidak hanya memulihkan rasa lelah, tapi juga mendapatkan energi baru. Terkadang dalam tidur kita akan mengalami mimpi. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan atau indera lainnya di saat Anda sedang tidur. Saat tidur terkadang terjadi juga proses di mana gerakan mata menjadi cepat yang disebut sebagai rapid eye movement. Selain itu, mimpi yang katanya adalah bunganya tidur terkadang ada yang mempercayai memiliki arti tersendiri. Padahal sebenarnya kejadian mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata dan di luar kuasa pemimpi. Kecuali adanya jenis mimpi yang bernama lucid dreaming, di mana pemimpi menyadari bahwa dia sedang bermimpi sehingga ia dapat mengendalikan mimpinya sendiri. Tak hanya itu, pemimpi juga dapat merasakan emosi ketika sedang bermimpi, misalnya merasakan perasaan takut dalam mimpi buruk. Dan selain mimpi, masih ada kejadian dan aktivitas lain yang terjadi selama kita tidur, seperti mengorok atau mengigau. Kejadian dan aktivitas apa sajakah itu? Berikut informasinya. Mengigau di saat kita sedang tidur bukanlah menjadi hal yang aneh lagi. Tapi apakah yang menyebabkan kita mengigau di saat tidur? Ya, berbicara dalam tidur atau mengigau memiliki istilah somniloquy, yaitu gangguan tidur yang tidak normal. Ya, berbicara dalam tidur atau mengigau memiliki istilah somniloquy, yaitu gangguan tidur yang tidak normal di mana orang berbicara saat tidur tanpa sadar. Sebuah penelitian memang telah menunjukkan bahwa mengigau bukanlah hasil dari pikiran sadar, karena pengigau biasanya berbicara dengan dirinya sendiri, bahkan bisa saja tertawa, berbisik, atau berteriak. Nah, waktu orang mengigau biasanya tidak berlangsung lebih dari 30 detik pada satu waktu. Bahkan beberapa orang melakukannya sekali pada saat bulan purnama, atau bisa terjadi juga setiap malam. Proses mengigau paling umum terjadi pada kelompok anak usia 3-10 tahun. Seperti yang dilansir dari Health Me Up, hampir 5% orang dewasa juga dapat mengigau, tapi sebagian besar dari mereka berjenis kelamin laki-laki. Hal ini biasanya tidak berbahaya, namun dalam beberapa kasus mengigau menjadi indikasi dari gangguan tidur yang serius. Seperti tanda-tanda bahwa Anda sedang stres, depresi, sakit demam, kurang tidur, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, faktor keturunan, mimpi buruk, penyakit mental, hingga gangguan jiwa. Untuk pengobatannya tidak perlu pengobatan khusus, apalagi jika tidak ada indikasi gangguan kesehatan yang serius. Namun kita dapat menguranginya dengan mendapatkan cukup tidur setiap hari secara rutin. Fakta ilmiah selama tidur yang selanjutnya adalah mendengkur. Mendengkur atau mengorok ini dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Nah, karena adanya saluran nafas yang menyempit tersebut akan merespon otak untuk segera aktif menggerakkan otot mulut terbuka dan tertutup. Tujuannya adalah untuk memenuhi oksigen ke otak. Penyempitan yang dilalui udara inilah yang akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Selain berisik dan mengganggu orang di sekitarnya, mendengkur ternyata juga berbahaya karena dapat meningkatkan terjadinya stroke dan terhambatnya pertumbuhan organ seksual pada pria dan wanita. Dan lebih parahnya lagi, mendengkur juga dapat membunuh secara tiba-tiba saat kita sedang tidur, atau bisa juga disebut silent killer. Tak hanya itu, tidur mendengkur juga menyebabkan timbulnya gangguan pada jantung, gagal jantung, atau penyumbatan pembuluh jantung koroner. Setengah dari orang yang tidur mendengkur mengalami hipertensi, memberi pengaruh buruk pada seluruh organ tubuh, mengganggu daya ingat, daya penilaian, serta daya pengambilan keputusan dan menurunkan kemampuan seksual. Buat adanya peradangan umum dalam tubuh dan meningkatkan radikal bebas. Nah, sekarang mulai berhati-hatilah jika kita adalah salah satu pengidap mendengkur saat sedang tidur ya. Berjalan sambil tidur atau sleepwalking adalah suatu gangguan yang menyebabkan seseorang bangun dan berjalan saat sedang tidur.
Sleepwalking atau yang dikenal dengan sebutan somnambulisme paling umum terjadi pada anak antara usia 8-12 tahun. Dan biasanya akan semakin hilang ketika remaja karena jumlah tidur nyenyaknya yang menurun. Namun tetap saja sebenarnya sleepwalking ini dapat terjadi di segala usia. Mengalami sleepwalking tidak menandakan adanya masalah kesehatan yang serius atau memerlukan pengobatan. Nah, hal ini biasanya terjadi selama tidur nyenyak di awal malam dengan jangka waktu 1-2 jam. Orang yang terjangkit sleepwalking ini tidak akan ingat ia melakukan sleepwalking saat ia bangun tidur nanti. Tidak ada pengobatan dan cara pencegahan yang pasti untuk masalah sleepwalking ini. Namun ada beberapa langkah tertentu yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko yang ada, seperti tidur yang cukup, meditasi atau melakukan latihan relaksasi, dan menghindari segala bentuk rangsangan seperti menonton televisi sebelum tidur. Pernahkah Anda mengalami ketindihan? Ya, fenomena ketindihan ini terjadi ketika kita merasa tidak bisa bergerak, berteriak, apalagi terbangun. Rasa panik pun akan menyerang diri kita sendiri karena seolah-olah badan terasa akan mati. Nah, biasanya orang menghubungkan fenomena ketindihan ini dengan sesuatu yang mistis atau adanya makhluk halus. Padahal penyebabnya tidak berhubungan sama sekali dengan sesuatu yang mistis loh. Dalam bahasa medis, ketindihan atau dierep-erep ini disebut dengan sleep paralysis atau lumpuh saat tidur. Hal ini bisa terjadi karena kekurangan tidur secara ekstrim. Nah, ketika kekurangan tidur secara ekstrim ini terjadi, kita bisa saja langsung masuk ke tahap tidur mimpi. Dalam tahapan tidur ini, otot-otot berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ini adalah mekanisme alami supaya badan kita tidak bergerak-gerak mengikuti mimpi. Saat itu, ketindihan terjadi saat kita setengah tidur dan setengah mimpi. Meski demikian, mengalami ketindihan saat tidur ini tidak membahayakan nyawa. Jika hanya terjadi sekali-kali, luangkan waktu yang cukup untuk tidur. Namun jika lumpuh dalam tidur atau ketindihan ini sering dialami, disarankan agar memeriksakan diri ke dokter ya. Nah, itulah tadi beberapa fakta ilmiah selama tidur. Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan kita semua ya.